Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani, mahasiswa program studi profesi Nurse Tikes Surya Global Yogyakarta tahun 2020. Video ini saya buat guna memenuhi tugas individu stase keperawatan gawat darurat. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh edukasi atau pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang intoksikasi atau keracunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, di sini saya Perawat Septiani. Ya, apa benar ini dengan keluarganya Ibu Siti? Iya, benar. Mohon maaf Ibu, sebelumnya ini saya sedang berbicara dengan siapa? Dengan Ibu Astuti. Baik Ibu Astuti, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang keracunan. Jadi berhubung keluarga Ibu, salah satunya Ibu Siti mengalami keracunan ya Bu ya. Iya. Jadi waktunya di sini kurang lebih 5-10 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang keracunan? Belum. Belum ya. Baik Ibu, di sini langsung saja ya Ibu ya, saya akan menjelaskan tentang keracunan. Jadi keracunan itu sendiri pengertiannya menurut Badan Kesehatan Dunia tahun 2012 yaitu masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan ketidaknormalan yang mekanisme tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian, seperti itu. Kemudian untuk pembagiannya sendiri atau klasifikasi dari keracunan itu sendiri ada dua ya Ibu ya. Yang pertama keracunan yang disengaja, kemudian yang kedua itu adalah keracunan yang tidak disengaja. Nah, keracunan yang disengaja ini yaitu berhubungan erat dengan orang-orang yang mau melakukan bunuh diri, kemudian orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang, seperti itu Ibu ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang tidak disengaja. Nah, yang tidak disengaja ini Ibu biasanya itu berhubungan erat dengan kecelakaan kerja, kemudian ketidaktahuan atau ketidakmampuan seseorang dalam mengetahui terkait dengan apa yang dimakannya atau dikonsumsinya, seperti itu Ibu ya. Penyebab dari keracunan itu sendiri ada banyak ya Ibu ya. Yang pertama itu penyebabnya karena dari makanan. Nah, dari makanan itu biasanya itu seperti singkong, jamur, sama jengkol. Kemudian yang kedua yaitu dari gas toksin atau karbon monoksida. Kemudian yang ketiga itu dari zat kimia industri, misalnya seperti asam sianida. Kemudian yang selanjutnya itu dari zat kimia dari rumah tangga, misalnya seperti deterjen, parfum, sabun cuci pakaian, kemudian seperti alkohol, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu yaitu dari bahan kimia atau zat kimia dari pertanian, misalnya seperti insektisida atau pestisida, seperti itu Ibu ya. Ibu, selanjutnya yaitu tanda dan gejala yang muncul pada orang yang keracunan Ibu ya. Biasanya pada orang yang mengalami keracunan itu mengalami tanda dan gejala seperti yang pertama itu seperti diare atau BAB-nya itu terus-menerus. Kemudian yang kedua sakit kepala, cemas, kemudian bingung, koma, kemudian muntah, dan juga biasanya itu nadinya cepat, seperti itu Ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi atau keparahan yang akan terjadi jika keracunan itu tidak diatasi Ibu ya. Yang pertama itu bisa terjadi henti jantung, kemudian henti nafas, kemudian shock, sama biasanya itu jika tidak teratasi itu bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti itu Ibu ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya yaitu pertolongan pertama atau penanganan kepada orang yang mengalami keracunan. Jadi apabila Ibu memiliki keluarga atau tetangga yang sedang mengalami keracunan, Ibu bisa melakukan pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama pada orang yang mengalami keracunan, yang pertama kita berikan minuman yang sebagai penawar racun, misalnya seperti susu, kemudian putih telur, kemudian air mineral, dan juga bisa diberikan air kelapa. Seperti itu Ibu ya. Nah, selanjutnya apabila keracunannya itu mengenai kulit atau keracunan berbentuk serbuk, nah itu Ibu bisa melakukan pembersihan pada daerah yang terkena serbuk, misalnya seperti disikat sampai bersih dengan air mengalir. Kemudian
apabila terjadi gigitan ular, nah di situ bisa dilakukan pertolongan pertama, misalnya seperti pada daerah lukanya itu disiram dengan air yang mengalir ibu ya. Iya. Kemudian tenangkan orang yang atau tenangkan korban yang mengalami gigitan ular tersebut. Jadi jangan sampai korbannya itu panik seperti itu. Kemudian amankan diri penolong. Jadi hal yang utama sebelum melakukan pertolongan pertama pada orang yang mengalami keracunan bisa ular ini yaitu kita mengamankan diri kita pertama kali yaitu sebagai penolong agar kita tidak menjadi korban yang selanjutnya. Kemudian apabila sudah dilakukan tahap-tahap yang sudah saya sebutkan tadi, nah itu ibu bisa rujuk ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Baik ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, baik ibu, di sini saya akan menanyakan kembali terkait yang sudah saya sampaikan kepada ibu ya bu ya, Iya. untuk mengetahui apakah ibu benar-benar sudah paham atau belum. Begitu enggak ibu? Iya. Baik ibu, di sini penyebab dari keracunan itu sendiri apa saja bu? Bisa tolong sebutkan. Jengkol, Jengkol, kemudian deterjen, kemudian gigitan ular, gigitan ular. Baik ibu, ibu sangat bagus sekali ya. Saya tanya satu lagi ya bu ya, untuk Iya. pertolongan pertama pada orang yang mengalami keracunan, ibu bisa sebutkan? harus minum air Air kelapa, kelapa, terus putih telur, ya putih telur, bagus sekali. air mineral, Air mineral, terus apa lagi ya? susu. Susu. Iya, susu. Iya. Jadi itu ibu ya, ibu bagus sekali karena mau bekerja sama dengan saya, dan ibu juga sudah bagus sekali ya ibu ya, sudah paham terkait apa yang saya sampaikan dan sudah mau menyebutkan kembali seperti itu. Sebelum saya permisi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya bu ya. Baik ibu, untuk waktunya dan kerjasamanya ibu sangat bagus sekali. Jadi di sini mungkin itu saja untuk pendidikan kesehatan yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya ibu ya. Iya. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu juga bisa langsung bertanya kepada saya atau teman saya seperti itu. Baik ibu, saya permisi dulu ya bu ya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.